itu tidak luput dari penilaian. Ada penilaian otentik. Penilaian otentik ini meliputi 3 ranah, Bapak Ibu. Ranah sikap atau afektif, keterampilan psikomotor, dan pengetahuan itu kognitif, ya. Nah, penilaian di sini nanti kalau sikap itu menggunakan apa, Pak? Kalau kita menilai sikap anak-anak, misalkan sikap religius, sikap tanggung jawab, sikap bekerja sama, itu menggunakan pengamatan atau disebut dengan observasi. Instrumennya namanya lembar observasi. Biasanya kita kalau pas supervisi kepala sekolah begitu ya, seperti sekarang itu yang kinerja, yang sekarang yang ada di PMM itu kan ada kita diobservasi kan ya bulan Maret lah. Di situ kita juga mencantumkan rubrik untuk penilaian sikap daripada anak-anak di situ, baik di RPP maupun di modul ajar. Jadi ada seperti ini ya. Jadi nanti anak itu sudah baik atau belum atau kurang dalam sikapnya ya, sikap kerjasamanya atau sikap spiritualnya dan lain sebagainya. Maka untuk menilai sikap ini kita menggunakan atau melakukan metode apa? Yaitu observasi. Ya, kita melakukan teknik observasi atau pengamatan. Sedangkan instrumennya, alatnya yang kita gunakan untuk observasi namanya lembar observasi. Kemudian ada yang kedua, menilai sikap itu dengan wawancara. Yang ketiga yaitu catatan anekdot atau kejadian. Jadi catatan singkat yang menjelaskan perilaku anak tersebut. Ya. Dan yang selanjutnya yaitu ada penilaian diri. Penilaian diri itu menilai kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Ya. Penilaian antar teman ini supaya lebih objektif. Biasanya penilaian diri itu juga digabung dengan penilaian antar teman. Karena kalau kita menilai diri kita sendiri pasti dibaik-baikkan kan ya. Nah, dengan adanya penilaian antar teman itu nanti akan saling melengkapi. Jadi jadinya itu lebih objektif ya, karena kita menggunakan 2. Penilaian diri itu menilai kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Kalau antar teman itu berarti siswa yang satu menilai siswa yang lainnya, begitu ya. Sehingga penilaiannya itu lebih objektif. Kemudian yang kedua, pengetahuan itu menilainya dengan apa, Pak? Pengetahuan anak itu sudah mencapai KKM atau belum ya, indikatornya itu tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai atau belum, itu kita lihatnya di mana untuk pengetahuannya, yaitu di tes tulis ya, pakai tes tulis. Kira-kira di situ biasanya terakhir kan kita evaluasi ya Bapak Ibu ya, ada lembar evaluasi, di situ kita menilai daripada pengetahuan anak. Nah, bisa berupa pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Ini untuk tertulis. Bisa juga menilai pengetahuan anak itu dengan cara apa? Kita beri tes lisan ya. Jadi guru langsung bertanya kepada siswanya. Tes lisan ya. Kemudian yang ketiga yaitu penugasan. Penugasan ini juga termasuk ke dalam pengetahuan ya. Jadi memberi tugas kepada peserta didik untuk mengukur dan atau memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuannya. Biasanya penugasan, kita kasih PR atau apa begitu ya. Kemudian untuk keterampilan itu dengan cara apa? Biasanya kita di kelas, yaitu penilaian kinerja. Jadi kita di sini kalau penilaian kinerja itu melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensinya. Jadi prosesnya itu kita nilai di sini lah. Penilaiannya itu ada 2 ya, penilaian kinerja itu, kinerja yang menekankan pada produknya.
Jadi kalau kita itu lebih dominan ke produknya yang dinilai, namanya penilaian produk. Misalkan membuat apa itu, membuat patung atau membuat kerajinan yang lain. Nah, kita dominan ke misalkan membuat peta gitu, dominan ke petanya berarti produk, ya kan. Kalau prosesnya berarti penilaian praktik, ya. Jadi di situ bedanya. Ada produk, ada praktik. Kemudian ada proyek. Kalau proyek ini yaitu ada rentan waktunya, ya. Jadi ada waktu atau periode tertentu, misalkan mencangkok atau anak-anak disuruh meneliti tentang kebersihan lingkungannya masing-masing di daerahnya masing-masing, diberi waktu 1 minggu. Nah, ini termasuk ke dalam penilaian proyek, ya, penilaian proyek. Kemudian ada juga penilaian portofolio, ini juga termasuk ke dalam keterampilan, ya. Portofolio itu kumpulan seluruh karya-karya peserta didik, ya. Nah, ini evaluasi diagnostik ini biasanya kita pakai di apa Bapak Ibu? Diagnostik ini biasanya di awal, ya. Di awal Pak. Untuk mengetahui minat, bakat, gaya belajar, kemudian pengetahuan awal siswa dan sebagainya, itu diagnostik, ya. Nah, ada selektif, menyeleksi, ya, yang sesuai kriteria penempatan itu untuk menempatkan siswa di program tertentu. Kemudian ada formatif dan sumatif. Ini seringkali tertukar ini, ya. Kalau formatif itu digunakan untuk memperbaiki, meningkatkan pembelajaran, sementara sumatif itu sudah menentukan hasil dan kemajuan belajar. Jadi bedanya di sini, ya. Yang formatif itu untuk meningkatkan proses belajar, kalau sumatif itu untuk menentukan hasil dan kemajuan. Nah, sekarang kita ke soal, ya. Coba nomor 1 ini kira-kira apa? Dari keterangan kita tadi, nomor 1 ini kira-kira apa ini? Sikap, menilai sikap ini kan, ya, rananya afektif ini, menilai sikap. Berarti pakai apa? Pengamatan langsung. Pengamatan langsung. Wawancara juga bisa ini, ya. Ya, tapi kan ya kan diputarnya VCD Pak. Jadi dikasihnya langsung kita lihat peristiwa Aceh itu. Iya. Wawancara kan bukan sama reaksinya gimana, ya, peduli atau enggak ketika ada orang itu, ya, reaksinya kan kita bisa melihatnya secara langsung, ya. Langsung, iya, dari melalui VCD-nya itu. Tapi tadi di atas kan memang untuk penilaian sikap itu kan ada pengamatan langsung, ada wawancara, ada juga wawancara kan, ya, ada penilaian diri, ya. Nah, itu berarti kita lebih condong ke yang A, ya, pengamatan langsung. Oke, yang selanjutnya, yang nomor 2, kira-kira apa ini? Kira-kira kalau seperti ini. Ya, ada sebagian yang baca begitu, ya, bergantian, sehingga nanti. Silakan, Pak Heri, baca Pak Heri, nomor 2. Boleh. Terdapat indikator pencapaian kompetensi mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal. Jenis instrumen penilaian yang relevan mengukur indikator adalah observasi, portofolio, uji petik produk, tes tulis, proyek. Ya, apa kira-kira? Observasi Pak. Observasi, loh, mengidentifikasi kok, mengidentifikasi itu termasuk apa? Iya, bukan.
Apa sih mengerti? Udah lupa ini ya. Aku laki. Berapa ya? Uji petik. Udah lewat aku. Apa ini? Mengidentifikasi C berapa? Pemanfaatan C2 sumber. memahami. Portofolio. Oke, kira-kira Portofolio. ini kan KKO-nya kan kalau mengidentifikasi itu kan KKO C2 Pak. C2. Iya. Ah, masuk sih, Bu. Iya dong Pak. Sama dengan Identifikasi itu artinya C2. C2 sama dengan C2 artinya apa C1? memahami. Ya, jadi di situ ranahnya adalah ranah pengetahuan ya Bapak Ibu. Kalau ranah pengetahuan berarti wilayahnya pakai Tes apa tertulis. kira-kira? Tes tertulis. Nah, tes tertulis ya sini ya. Pengetahuan. Kita pakai tes tertulis. Tertulis. Lupa aku. Karena kita menilai pengetahuan. Lupa Pak. Aduh, udah lupa semuanya. Kalau sudah mau dekat. Oke, lanjut. Jadi kita lihat KKO-nya ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Jadi kalau di sini mengidentifikasi ini berarti masuk ke dalam KKO pengetahuan. Kalau mendemonstrasikan itu keterampilan kan gitu ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Ya, oke. Sini ya. Sini. Pada saya ya Pak. Ya, silakan Bu. Ya, silakan. Pada RPP tertulis indikator. Peserta didik mampu memperkenalkan diri sendiri dan orang lain. Bentuk penilaian yang paling tepat adalah Ya, kira-kira apa Bapak Ibu yang paling tepat? Bukannya ini ya Pak, penilaian kinerja bukan? Apa kira-kira? Memperkenalkan diri sendiri. Memperkenalkan diri itu kira-kira pengetahuan, sikap, apa keterampilan? Sikap Pak. Sikap kan? Kalau sikap berarti kita pakai apa tadi? Sudah saya terangkan tadi ya. Jadi mampu memperkenalkan diri itu berarti sikap. Nah, kalau sikap apa keterampilan Bapak Ibu? Ya, kalau menipu ya, bukan sama sikap belum ya. bergabung Memperkenalkan gitu, Bu. diri itu termasuk keterampilan. Maka kita pakai apa kalau keterampilan? Bisa pakai proyek, portofolio, penilaian kinerja Pak. Portofolio kinerja. Nah, kalau proyek tadi ada rentan waktunya ya. Kalau portofolio kumpulan karya berarti penilaian kinerja. Ih, benar aku. Nah, kalau sikap kan ya KKO-nya bukan memperkenalkan kan ya Bapak Ibu ya. Bukan. Tanggung jawab atau apa gitu itu kan ya. Ke sikap kan ya itu. Nah, coba yang nomor 4 ini silakan. Yuk, silakan Bu Siti Hana, silakan Bu. Iya, Ibu. Soal yang keempat, seorang guru hendak menilai kelebihan dan kelemahan siswa dalam menghargai perbedaan di kelasnya. Untuk menilai hal tersebut, instrumen yang dapat digunakan guru adalah menilai kelebihan dan kelemahan. Berarti pakai apa tadi? Sikap. Ya, ini benar sikap. Lembar observasi
skala sikap, lembar penilaian diri, lembar ini, instrumennya ini ya yang ditanyakan ya. Jadi alatnya yang kita Lembar pakai observasi. untuk mengukur itu pakai apa kira-kira? Lembar observasi. Tadi instrumennya kan lembar observasi. Lembar Tidak ada observasi. Menilai kelebihan dan kelemahan Bapak Ibu. Oh, berarti ini. C. C, lembar Loh, C, Bapak Pak. Ibu. Ini berarti masih kurang ini ya tadi ya. Ini. Bapak. Asal jawab. Coba, nah sikap itu pakai observasi ya. Kemudian ada pakai wawancara, Iya, anekdot. Penilaian diri itu menilai kelebihan dan kekurangan diri penilaian sendiri. Iya. Kalau Ya, Pak, ya, observasi tadi kan guru lihat anak itu sudah berdoa apa belum, anak itu Belum. kerjasamanya gimana, jadi melalui indera. Iya. Nah, kalau yang ini tuh siswanya itu Penilaian disuruh mengemukakan kelebihan dan kelemahannya gitu loh. Iya. Nah, yang mana kira-kira? C, Pak. Nah, Lembar C, penilaian diri. Pak. Lembar C. penilaian diri. Lembar Ya. diri. Lembar penilaian diri. Yang selanjutnya ini kira-kira apa? Mendeklamasikan puisi itu termasuk pengetahuan, keterampilan atau sikap kira-kira? Keterampilan. Keterampilan. Deklamasi itu keterampilan. Berarti yang mana ini? Pakai apa ini kira-kira kalau keterampilan? Wah, ini produk Observasi. bisa. C, Kerja Unjuk bisa. kerja. Bisa. unjuk kerja. Tunjuk kerja. Kerja. Iya. Karena kita menilai prosesnya. Kecuali kalau kita nilai produknya, misalkan membuat puisi. Nah, isinya yang kita nilai berarti produk kan ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira di sini menilai puisinya atau menilai ketika membacanya? Menilai ketika membacanya. Bacanya. Nah, berarti Ada prosesnya penghayatan. ya. Prosesnya Iya, Pak. berarti unjuk kerja. Kerja. Itu Bapak Ibu ya. Oke, lanjut berikutnya nomor 6. Buyan, baca Buyan. Silakan. Ya, silakan. Ayo Bu. Ayo Bu, cepat Bu. Lama Yuk, kali. yuk. Iya, ayo cepat apa Bu Eva, silakan. Siapa nih? Ayo Bu, baca aja Ini Bu. soal Saya nomor- ini nggak kelihatan Bu. Oh, nggak kelihatan. belum. Yuk silakan, yuk. Bu Ana. Soal nomor 6 ya. Ya. Pak Pak Salman adalah guru kelas 5. Oke, Ayo saya Pak. Ya, silakan. Ya, nomor 6 ya. Iya, Pak Zulham silakan. Pak Salman adalah guru kelas 5 SD. Hari ini Pak Salman akan memberikan tugas kepada siswa untuk membuat peta di kelas gambar ukuran A3. Sesuai dengan apa yang ditugaskan kemarin, Pak Salman akan menilai hasil dari menggambar peta dengan kriteria estetika dan kualitas teknis. Maka Pak Salman melaksanakan penilaian Produk. Keterampilan. Jawab, Pak. Produk, Pak. Produk. Waduh, langsung ditebak aja ini ya. Bukan, Pak. Bukan ditebak. Pak. Ini Iya. kan ada memberi tugas. Jadi ambil kata Memberi kunci tugas. kan kata Produk. Bapak. Iya, membuat petanya yang dinilai kan ya. Nah, Iya, Pak. Keterampilannya ada. jadi Keterampilan bukan produk. kok presentasi petanya, tapi di sini petanya yang dinilai, Produk. bukan Iya, Pak. presentasinya ya. Di ke produk. Bukan, Pak. hasilnya Pak ya. Hasilnya, Pak, Iya. hasilnya. Nilai hasil. Nah, makanya di sini kan Produk. kualitasnya gimana kan begitu ya ini Iya. ya. Ada ya. Iya, Pak.
Tasnya, tekniknya gimana kan? Kalau lama kali Oke, nomor 7. Silakan. benar kita semua. Oke, lanjut. Warga Desa Sukamaju tiap minggu sekali selalu melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Pak Taro adalah guru di SDN Sukamaju dan akan menugaskan kepada murid-muridnya kelas 6 untuk melakukan pengamatan kegiatan warga setiap hari Minggu selama 1 bulan. Murid-murid meneliti apakah pada hari Minggu ada kegiatan kerja bakti, berapa orang yang ikut kerja bakti di minggu ke-1, 2, 3, 4. Mencatat mengapa ada warga yang tidak ikut kerja bakti setelah 1 bulan. Hasil pengamatan tersebut dikumpulkan ke Pak Taro. Penilaian apakah yang sesuai dengan studi kasus tersebut. Ya, penilaian apa? Oi, Bu Anan. bentar dulu, sabar. Project ya ini Bu Ana ada. ya. Kayaknya proyek ya Pak, enggak antara unjuk. Iya, ada rentan waktunya ya. Iya, Satu oh ya bu- Pak, karena itu 1 bulan. 1 bulan. Maka di Nah, sini gitu, Pak. proyek. Ya. tiap minggu dilihat gitu. Jadi sekarang sudah mulai paham bedanya Sudah menilai paham. sikap, Dikit-dikit. pengetahuan, keterampilan ya. Sudah mulai ya. Oke. Dikit-dikit Pak, dikit-dikit. Lanjut, kumpulan. Gampang ini berarti. Ya, Oke. portofolio. Portofolio ya kan. Kumpulan hasil Mantap Pak karya kan Eri. portofolio. Terus Bapak Ibu banyak Biasa katanya portofolio Bu Ana. ya kan. Hasil kerja anak-anak kan dikumpulin di situ ya. Itu namanya portofolio. Oke, lanjut. Kira-kira apa ini? Ngamuk gitu ya, jangan mau dikasih Informatif itu apa air. itu? Yumna, Nah, Pak Sugeng telah melaksanakan pembelajaran IPA dan Pak Sugeng akan melaksanakan tes formatif berupa tes tulis untuk murid-muridnya. Pak Sugeng ingin tes tersebut dijawab oleh siswa dengan hasil pemikiran sendiri dan dapat mengembangkan jawaban dari soal yang diberikan. Tes yang diberikan Pak Sugeng adalah tes Uraian ya. bukan ini diskusi kan? Itu kan hanya karena katanya hasil pemikiran sendiri Hasil pemikiran sendiri. D. dan mengembangkan Uraian. D nih, uraian. Uraian. ya uraian Pak uraian Iya. uraian Uraian. Iya, uraian. iya Kalau uraian itu rata-rata kan tidak sama jawabannya ya, Iya, walaupun Pak. mengarahnya Iya. sama kan begitu. Biasanya Iya. kalimatnya beda. Mengembangkan. Nah, kalau pilihan ganda mesti sama, ya kan? iya Pak Nah, kalau uraian itu biasanya walaupun jawabannya benar sama, tapi pasti kalimatnya Beda. nanti akan ada perbedaan masing-masing Iya, Pak. anak. Gitu ya. Oke, kalau yang ini menilai portofolio ditetapkan oleh guru dengan siswa ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Masih semangat kan ya? oh semangat Pak ada Pak Heri di situ Bu Pak Heri. Ana. Oke, Nah, baik. Nah, karena ini kan Bapak Ibu sudah mendekati, maka di sini saya berikan yang sudah ada jawabannya. Nanti akan kita bahas, kita diskusikan bersama-sama. Nah, di sini Bapak Ibu memang ini soalnya adalah soal terkait dengan PKN ini ya. Betul ya? Budaya. iya budaya Nah, ini termasuk PKN, tapi yang ditanyakan ini masuk juga ke dalam pedagogik yang mana, Pak? Ini kan bahan ajar ya. Nah, kira-kira dalam menentukan bahan ajarnya kira-kira apa ini? Kira-kira? Ayo, coba ada salah satu yang baca. Nanti kalau ada soal-soal nanti saya lompati yang soal bukan pedagogik ya.
Ya, coba silakan. Yuk, silakan. Yang mau membaca silakan lanjut. Pak Heri, baca lagi Pak Heri. Ya, cepat. Seorang guru kelas 4 yang akan mengajar subtema bangsa pada budaya bangsaku menuliskan kompetensi dapat bersyukur kepada Tuhan dan menyadari kewajiban dan hak sebagai makhluk Tuhan. Di tengah kebersamaan dengan lingkungan, dia ingin menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Bahan ajar yang sesuai adalah ritual perkawinan berbagai daerah melalui Nggak ada jawabannya. Apa bedanya bahan ajar dengan media, Bapak Ibu? Kan ada kita itu bahan ajar, ada media. Apa kira-kira? Media pembelajaran. Biasanya kan kalau kita buat RPP atau modul ajar itu kan ada di situ setelah RPP. Nanti itu kita kan nyantumkan juga kan medianya, nyantumkan juga bahan ajarnya, ada LKPD-nya kan begitu ya. Nah, kira-kira apa ini? Ini memang benar jawabannya E karena kita kan di sini. Nah, ini rangkaian kegiatan ritual adat berbagai daerah. Kalau yang A ini kan hanya satu saja ini kan ya. Ngaben itu kan hanya di Bali. Kalau ini suku Asmat saja. Kontekstual. Kasus-kasus terjadi di sekolah, bukan ritual berbagai daerah ya. Tapi kalau yang ini, nah ada berbagai daerah melalui video. Kira-kira apa bedanya antara bahan ajar dengan modul dengan ini? Apa media, Bapak Ibu? Ya. Kalau media kan Pak, sebagai apa namanya proses pembelajaran perantara gitu. Dia itu perantara. Ya. Perantara gimana, Bu? Misalnya begini. Kalau bahan ajar mah berupa informasi yang akan disampaikan gitu. Yang disampaikan itu kalau bahan ajar berupa informasi yang akan disampaikan. Kalau dia kalau media mah alat ya. Alat kali. Media itu alat. Berarti alat peraga gitu Pak. Dialah alat untuk menyampaikan pesan atau informasi. Jadi media itu alatnya. Berarti di situ ada juga medianya kan ya? Medianya pakai apa di situ? Video ini. Pakai video medianya. Pakai video. Nah, Media pakai video ini. sementara bahan ajar itu adalah sumber informasinya, materinya. Nah, jadi bahan ajar itu materi, sumber informasi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Ya. Nah, bahan ajar itu dapat berupa apa saja, Bapak Ibu kira-kira? Bahan ajar itu berupa apa saja kira-kira? Ada buku teks, Buku, media, gambar, itu. Berupa modul, kadang-kadang ya ada diktat dan lain sebagainya ya kalau kita itu ya. Nah, jadi intinya itu materinya ya, materi atau sumber informasinya. Sementara media itu adalah alat untuk menyampaikan ya. Berupa apa saja itu kadang-kadang berupa gambar, kan? Bisa Alat peraga gitu ya Pak. alat peraga. Nah, oke. Sekarang kita lanjut untuk soal berikutnya. Kira-kira ini. Iya, ini masih itu ini. Ya, coba. Ini harus saya loncati karena tidak berhubungan ini ya. 2018. Nah, ini. Oke, silakan. Ini masih ada hubungannya dengan pedagogik ya. Oke, lanjut. Silakan. Langkah-langkah pembelajaran. Lanjut Pak Ilham. Ini
Ani. Oh, Ani. Ya. Ani. Ayo, Pak, silakan. Ada sebagian yang membaca. Yang nomor 2 ya. Ya. Ya, Pak Johan. Ani, peserta didik kelas 3 SD. Sudah bisa berbicara dengan lancar. Dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Ani juga sudah dapat memahami penjelasan guru di kelas. Sehingga mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Ani berada pada fase. Ya. Ini yang sulit. Kira-kira kelas 3 itu usia berapa ya Bapak Ibu? 9, 10. 9. Iya, Bang. 8, 9. 8 ya kira-kira ya. 89, Pak. Nah, berarti fase semantik kan ya. Iya, Pak. Nah, fase-fase pada anak itu kan ada 0 sampai 2 tahun itu fase fonologis. Fonologis itu ya anak yang bayi itu biasanya kan ya hanya bunyi-bunyian aja kan ya, ngoceh kan gitu ya. Iya, Pak. Nah, ngoceh dan lain sebagainya. Untuk yang usia 2 sampai 7 tahun itu menunjukkan kesadaran gramatis, berbicara sudah menggunakan kalimat intinya. Kalau tadi hanya satu huruf gitu ya, sekarang sudah menggunakan kalimat. Kemudian 7 sampai 11 itu semantik, ini sudah dapat membedakan kata sebagai simbol dan memahami konsep yang terkandung dalam kata. Jadi sudah mampu memahami. Nah, coba kita lihat soalnya. Berbicara dengan lancar dengan jumlah kata bisa sampai 12 kata dalam satu kalimat. Berarti sudah lancar kan ya ini ya. Juga dapat memahami penjelasan guru. Nah, berarti sudah masuk ke dalam fase semantik. Kalau yang 2 sampai 7 itu hanya berbicara menggunakan kalimat, tapi dia masih untuk pemahamannya masih belum. Ya. Sementara untuk yang 7 sampai 11 ini sudah mampu memahami. Nah, ini mampu memahami ya. Nah, cocok juga kita kaitkan dengan kelasnya. Kelas 3 itu berarti usianya 8 ya kurang lebih ya. Iya, 8 sampai 9. Ya 7 tahunan ke atas gitu ya. Nah, oke berarti nyampe situ ya. Oke. Kalau semantik itu apa sih, Pak? Apa? Semantik itu. Nah, semantik itu ya inilah. Semantik itu adalah anak dapat membedakan kata sebagai simbol dan memahami konsep. Iya. Semantik. Kalau sintaksis tadi itu hanya berbicara menggunakan kalimat. Kalau fonologis hanya ngoceh-ngoceh itu ya. Jadi Fono. masih baik. ya. Bentuk huruf B ya masih seperti itu. Kalau yang 2 sampai 7 sintaksis ini sudah bisa menggunakan kata dia. Sudah bisa, tapi belum mampu memahami. Lah, di soal tadi sudah mampu memahami konsep, maka masuknya ke semantik ya. Oke, lanjut berikutnya. Terus intinya semantik itu dapat membedakan, memahami. Oke, Jadi makasih. bedanya di situ ya Bapak Ibu ya. Bedanya tadi seperti itu. Jadi urutannya itu mulai mengoceh, kemudian pakai kalimat, tapi belum memahami, baru nanti sudah mampu memahami. Oke, yang selanjutnya silakan nomor 3. Nomor 3 silakan. Ya, lanjut. Siti Hana, yuk. Ya. Soal yang ketiga, bahasa Indonesia mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sasaran pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah peserta didik terampil dalam berbahasa Indonesia. Dengan kata lain, mampu berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tertulis. Berdasarkan hal tersebut, rumusan yang tidak terkait dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah
C. Peserta didik mampu menguasai konsep fonologi, morfologi, sintaksis. Iya, yang tidak terkait loh ya Bapak Ibu ya, yang tidak terkait. Anak SD itu ya ndak sampai ke sini fonologis, mampu menguasai konsep itu. Mampu menguasai konsep fonologis, morfologis, sintaksis, semantik dan pragmatik itu ya di perkuliahan. Ya, bukan jenjangnya SD itu di perkuliahan. Kalau jenjangnya SD itu ya mampu berkomunikasi efektif, ya dapat menghargai bahasa. Nah, masih di seputar itu, ya, masih seputar itu. Terus dapat menikmati dan memanfaatkan karya untuk meningkatkan wawasan. Mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual. Sebatas itu ya, nggak sampai kok mampu menguasai konsep fonologis, morfologis, sintaksis dan lain sebagainya. Ini masuk ke perkuliahan. Oke, coba kita lihat lagi. Nah, ini bukan ini. Jadi saya pilihkan yang memang, nah, masalah KD-KD ini berarti sudah masuk ini. Ayo, coba. Silakan. 5. Pak siapa tadi? Apa sih? Rohimi. Iya. 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 Bacalah KD bahasa Indonesia berikut. Merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran berdasarkan KD, bahasa Indonesia menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks, tulis, dan lisan secara lisan. Tulis dan visual, indikator pembelajaran yang cocok untuk KD di atas adalah titik E mempresentasikannya. Iya, betul sekali. Ini menyajikan itu masuk ranah apa ya kira-kira ya? KKU-nya itu ya. KKU sikap, pengetahuan atau psikomotor kira-kira Bapak Ibu menyajikan itu. Kalau secara KKU-nya kira-kira masuk apa? Aduh. Menyajikan termasuk apa? Keterampilan ya, menyajikan itu termasuk keterampilan, menyajikan, memperkenalkan diri itu termasuk keterampilan Bapak Ibu. Keterampilan. Ya, keterampilan psikomotor. Nah, yang cocok di sini yaitu kalau menyajikan ya, mempresentasikan. Ya, yang paling tinggi nih KKO-nya. Bapak Ibu kalau buat biasanya tujuan itu kita kan lihat KKO kan ya Bapak Ibu ya, lihat KKO-nya kita bandingkan. Nah, mengidentifikasi, memahami, menyebutkan, menunjukkan itu masuk ranah pengetahuan. Ranah pengetahuan. Cara di sini menyajikan itu ranahnya adalah keterampilan psikomotor. Nah, masuknya adalah ke mana ini? Masuknya ya ke keterampilan ini. Maka yang cocok adalah mempresentasikan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, walaupun ganti kurikulum, misalnya besok ini menterinya ganti, kan biasa di Indonesia kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Ganti menteri, ganti kurikulum. Ganti kurikulum. Nah, tetap nanti KKU itu tetap dipakai Bapak Ibu. Ya kan? Kemarin K13 nyusun tujuan indikator, merumuskan indikator juga kita lihatnya KKU. Iya kan? Ya, dari kemudian sekarang menentukan TP, tujuan pembelajaran juga kita lihat KKO dari CP kemudian diturunkan ke TP, ya kan? Itu juga kita lihat KKU-nya juga. Jadi walaupun ganti-ganti sebenarnya hanya ganti
nama. Ganti nama. Makanya besok kalau soalnya agak berbeda sedikit, tapi esensinya itu tetap sama Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah bingung, yang penting kuasai KKO ya bisa. Ya. Nah ini menyusunnya itu harus relevan dengan kemampuan dan materi yang terkandung dalam KD. Ya, kalau kurikulum Kurmer berarti ya dengan CP-nya ya kan. Nah, kemudian menggunakan kata kerja operasional dapat diukur menggunakan KKO tadi ya. Nah, KKO itu di situ bisa terlihat kalau 3 titik itu berarti pengetahuan. Iya. Kalau 4 titik biasanya itu apa di situ? Keterampilan. Kadik 4 titik begitu berarti keterampilan. Jadi kita bisa lihat di situ depannya itu. Kalau 1 titik atau 2 titik itu berarti masuk ke sikap afektif ya. 1, 2 itu afektif. Kalau 3 diawali 3 itu berarti pengetahuan. Kalau diawali 4 itu keterampilan. Ya, Black. Jelas sih dia Black ya. Nah, gimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi antara Kurmer dengan K13 itu ya memang sebenarnya ada kemiripan ya dalam itunya ya. Jadi hanya berganti nama begitu saja mungkin. Promes tadi prosem. Nah, ya. Oke. Ayo silahkan membantu tulis. Ini bukan. Nah, ini Bapak Ibu, ayo nomor 7. Nomor 7. Kedengeran ke sana. Belum pindah di sini, Pak. Nomor 7. Bu Tina telah merancang sebuah instrumen penilaian yang akan digunakannya di kelas saat proses pembelajaran bahasa Indonesia. Bu Tina harus memperhatikan hal-hal yang harus ada pada rubrik, yaitu Nah, biasanya ini kita rubrik penilaian, instrumen penilaian itu ada apa saja di situ? Ada Harus kejelasan ada kejelasan kriteria, ada tingkatan skornya, ada ketepatan deskripsi. Jadi 3 ini Bapak Ibu ya. Di situ biasanya kita kalau buat rubrik itu seperti itu. Yang harus ada pada rubrik itu kejelasan kriteria, tingkatan skornya, kemudian ketepatan deskripsi ya. Biasanya ada di mana ini rubrik ini Bapak Ibu? Ada di mana kira-kira ini biasanya? Kalau kita buat RPP yang lengkap, tidak yang 1 lembar ya Bapak Ibu ya. Lengkap itu biasanya ada lampiran berikutnya. Itu di situ ada penilaian lah. Penilaian itu ada rubriknya. Di penilaian. Jadi kriterianya anak itu dianggap kerjasamanya bagus itu bagaimana kriterianya? Itu ada ketentuannya di situ ya. Jadi kerjasama dengan temannya itu kriterianya bagaimana? Terus spiritual kriterianya gimana? Anak yang spiritual itu, yang sudah mampu, belum mampu dan lain sebagainya ada kriterianya sendiri ya. Oke, selanjutnya, nah ini masih ini kegiatan pendahuluan. Ya, lanjut. Ayo cepat. Siti mana? Ya. Ibu Eva, silakan Bu. Nanti Pak Hasan adalah guru kelas SD Sidorukun. Dalam kegiatan pendahuluan pembelajaran bahasa Indonesia yang harus dilakukan Pak Hasan adalah kecuali pendahuluan Bapak Ibu. Kalau pendahuluan di kelas gimana kira-kira? Awal. Kan ya jelas ya, menyiapkan psikis sama fisik anak itu supaya siap untuk belajar kan ya. Nah, itu pendahuluan. Memotivasi juga pendahuluan. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan pengetahuan yang akan dipelajari juga di
Pendahuluan. Menanyakan tujuan? Bukan, Pak. Bukan ya. Bukan ya? Bukan. Nah, menyampaikan cakupan materi? Ya. Supaya nyambung. Nyambung ya? Anak-anaknya. Ya, supaya nyambung, Pak. Kalau Ya, nggak bisa. supaya nyambung. Nah. Menanyakan kan Ya. beda. Ini kan Kalau menyampaikan betul Bapak Ibu. ya, ini kan menanyakan. Menanyakan, berarti kan malah gurunya yang enggak tahu. Iya, Anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini apa ya? Loh, kan Iya, lucu aduh. ya. Iya. Harusnya kan kita yang menjelaskan tujuan Iya. pembelajaran hari ini anak-anak, nanti anak-anak Iya. bisa ini, mampu ini, bukan begitu. Iya. Ini malah Dia Gurunya tahu. lupa RPP, Pak. yang menyebabkan salah itu di situ, Bapak. RPP-nya lupa, Pak. Menjelaskan ini sebenarnya menipu ini ya, menipu. Kalau ndak jeli ini bisa-bisa loh kok semuanya kok pendahuluan ya gitu. Ya apa enggak ini? Ya kan ya? Semuanya Ya, Pak. pendahuluan, tapi di sini ternyata kata yang depannya itu kok menanyakan gitu ya. Benar adalah menyampaikan. Kecuali apa ya? Iya, kecuali. Ya. Oke. Biasanya refleksi ada di mana Bapak Ibu biasanya? Di akhir pembelajaran, Di Pak. akhir. Di akhir. Di Akhir ya biasanya ya Penutup, refleksi ya. penutup. Nah, Nutup. refleksi. Nah, yuk ada yang baca silakan. Penutup yang ini ya. Iya, ya, Pak. Ya, ya. Silakan. Yuk. Ayo, Ayo Bu Ana. cepat. Lama Bu sekali. Ana, ayo baca Bu Ana. Aduh, aku Iya. terus. Dalam Dalam kegiatan penutup Itu. pembelajaran bahasa Indonesia, Pak Allah. Yazid bersama peserta didik baik secara individu maupun kelompok melakukan refleksi. Tujuannya untuk kecuali. Nah, ini kecuali Nah. lagi nih. Kecuali lagi nih. Ya. Iya. Tujuannya apa refleksi itu? Supaya Mengevaluasi aktivitas kan ya, benar ya Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Gimana anak-anak Ya. perasaannya tadi selama pembelajaran kan gitu ya. ya Nah, terus ada memberikan kekurangan apa umpan balik. enggak? Ya. Memberikan umpan balik ya, Balik, melakukan ya. kegiatan tindak lanjut Tindak lanjut, ya. ya. Informasikan Ya, rencana kegiatan masih Ya. rencana kegiatan pembelajaran berikutnya ya. pertemuan berikut. Memberikan Nah, nasihat memberikan enggak? Memberikan nasihat nasihat. Termasuk motivasi. termasuk motivasi. Biasanya ada di depan ya Bapak Iya, Ibu ya. betul. Ya. Oke. Masih kuat? Masih, Pak. Oh, masih. Baik. Semangat, Pak. Kalau ya, kita lanjutkan, 10 menit ya. lagi. Karena udah mau Ya, yuk lanjut kalau masih kuat. Seorang guru SD akan merancang pembelajaran dengan KD, menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis, menggunakan kosakata buku dan kalimat efektif. lagi ngeronyang gitu, baik. Berdasarkan di atas, cakupan materi yang muat dalam KD tersebut teks petunjuk, kosakata, kalimat efektif. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekali lagi cakupan materi, kira-kira materinya itu apa? Disuruh menentukan dari KD tersebut. Nah, kalau lihat KD-nya ini termasuk KD apa kira-kira? Keterampilan, sikap, atau pengetahuan? Keterampilan. Tes. Keterampilan, ya, Menyajikan. menyajikan kan ya. Menyajikan kan keterampilan ini ya. Keterampilan. Nah, oke. Nah, tapi di sini bukan kita nyari indikatornya di sini, Ya. tapi nyari materinya. Kalimat efektif. Ada Kalimat kalimat efektif, ada Kalimat Ada efektif kosakata. jelas kan ya? Ada kan? Ah. Materi tentang kalimat efektif ada Bapak Ibu? ada, Pak. Ya. Teks petunjuk ada di bahasa Indonesia? Ada, Pak. Ada. Kosakata ada? Ada, Pak. Kelas 3, Ada. Pak. Kelas 4, kelas 5. Ada galau. Nah, yang ini penggunaan alat itu sebenarnya masuknya ke teks petunjuk. Ya. Ya, betul apa enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Teks tulis ada Bapak Ibu, suku kata.
Nggak ada ada, kayaknya ada ya, nggak teks ada tulis, ini. ada, Pak. Ya, jadi di sini kita lihat ya. Jadi petunjuk, kemudian kosakata. Nanti kosakata Ada. itu baku dan tidak baku kan begitu ya biasanya Iya, Pak. belajarnya ya. Iya, Kemudian Pak. kalimat efektif. Oke, lanjut berikutnya. Yo. Nomor 2. Nah, 4.6 ini berarti keterampilan ini jelas. Iya. Ini. Sudah ada tandanya ini. Ya. Ada Pak Samsul di sini. Silakan baca Pak Samsul. Nggak ada ya. Oke. Baik. Barangkali Bu Samsul ada? Nggak ada. Ada. Bu Kowiyah nih, belum ada suaranya nih Bu Kowiyah. Ya. Mana? Ayo Bu Kowiyah. Belum ada suaranya. Ada Bunda, bentar Bunda. Iya, silakan Nomor Bu. 5 ya. Iya. Oke, Nomor nomor 5. berapa, Bu? Bacalah KD Bahasa Indonesia berikut. Merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran berdasarkan KD Bahasa Indonesia. Menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks tulis dan lisan. Mana sih? Secara lisan, tulisan, dan visual. Indikator pembelajaran yang cocok untuk KD di atas adalah presentasikan hasil identifikasi pokok pikiran berdasarkan teks organ gerak hewan secara lisan. Iya. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Video ya kayaknya Bukan ya. itu yang bacanya. Bukan itu yang dibaca kan? Ini. Melisankan puisi dengan lafal ini melisankan Karya. itu termasuk ke dalam keterampilan Bapak Ibu. Iya. Melisankan, terus memperkenalkan, mendeklamasikan ya. Iya. Nah, itu termasuk Mempresentasikan. keterampilan. Nah, dari sini kita disuruh Media. mencari media, alat untuk bisa menyampaikan pesan melisankan itu kira-kira pakai apa kira-kira? Pakai buku, pakai gambar, pakai buku. media realia Buku harus ataukah dibaca. pakai video? Media realia itu apa sih? Benda nyata, pakai benda nyata. Nah, kira-kira pakai apa? Kira-kira? Video. Ya jelas video ya Bapak Ibu ya. Kalau dengan disetelkan video, contoh cara melisankan itu kan otomatis nanti anak-anak oh ternyata lafal dan intonasinya itu gini ya caranya. Ekspresinya itu komplit. gini. Ya. Jadi akan tersampaikan kan gitu ya. Jadi medianya dengan video itu nanti cocok. Jadi pesan untuk melisankan itu tersampaikan pada siswa. Yang semakin Ya. Oke, lanjut berikutnya. Silakan. Silakan. Ya, silakan. 3. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar. Dan rumusan indikatornya adalah membuat dongeng legenda dengan bahasa sendiri dari yang pernah dibaca atau didengar. Berdasarkan KD dan indikator di atas, salah satu langkah dalam kegiatan inti pembelajaran yang termasuk dalam membiasakan berpikir kreatif adalah C. Menuliskan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri. Berpikir kreatif. Iya. Berpikir kreatif. Ya. Ya. Menuliskan kembali ini berpikir kreatif Bapak Ibu ya. Apa bedanya antara kreatif dengan inovatif Bapak Ibu? Ayo. Ada kreatif, ada inovatif. Apa bedanya? Apa itu karyanya dulu? Iya. Kreatif dengan inovatif. Kreatif itu ide, kalau inovatif itu kan membuat karya atau gimana ya? Karyanya. Kalau inovatif itu karyanya.
Iya, membuat karyanya. Kalau kreatif itu kan khas. Bagaimana Khas cara kita pemikiran. membuat bagaimana cara kita membuat sebuah karya gitu. Jadi hasilnya itulah inovatif menurut saya. Iya, jadi kreatif itu menghasilkan ide atau konsep baru. Iya, betul. Nah, yang unik. Nah, menghasilkan sesuatu dengan cara yang tidak biasa itu kreatif, Bapak Ibu. Iya. Nah, ini penjelasan paling mudah itu ya, menghasilkan sesuatu dengan cara yang tidak biasa. Nah, kreatif. Biasanya melibatkan imajinasi untuk menghasilkannya ya. Nah, kemudian kalau inovatif gimana Bapak Ibu? Inovatif itu memperkenalkan sesuatu yang baru ya kan, sesuatu yang baru. Jadi belum ada terus diadakan gitu ya. Itu yang baru, inovatif itu berarti. Belum pernah ada terus dimunculkan, itu namanya inovatif ya. Oke, lanjut. Berarti menulis kembali itu artinya dia kreatif kan ya. Melatih berpikir kreatif. Ya. Oke, lanjut. Nah, silakan. Ya, lanjut Bu Eva. Eva mana nih? Ada 2 sekarang Bu Eva ya. Silakan Bu Eva, Eva Bunda Eva, baru bergabung nih kelihatannya. Ya, ayo. Ya, silakan Bu. Enggak ada. Pak Heri. Halo. Oh, nih Bu Eva. Ayo Bu Eva, cepet Bu. Pak Rarto akan mengajarkan Nomor materi 1 ya. tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode yang sebaiknya Pak Rarto adalah eksperimen. Percobaan. Iya, membuktikan itu ya pakai eksperimen. Ya, saya nggak nampak semua ya tulisannya. Iya. Hah? Apa Bu? Nggak nampak itunya soalnya. Kira-kira Bapak Ibu yang lainnya enggak nampak dah Bapak Ibu? Nampak, Pak. Berarti sinyalnya Bu. Sinyalnya Bu Kowia sepertinya kurang baik. Kurang dua sahabat Oke. sinyalnya. Iya. Lanjut, berikutnya lanjut. Nah, Bu Eva, ayo Bu Eva, langsung Bu Eva. Ayo, Bu Siti Hana, silakan Bu. Kreatif lagi nih ya, kreatif seperti tadi nih. Ini masih ada hubungannya dengan yang tadi. Ayo. Nomor 2, perhatikan pernyataan tentang tugas praktik di bawah ini. Disediakan kantung plastik, benang, dan telur mentah. Rancanglah sebuah parasut sederhana menggunakan bahan yang disediakan untuk menurunkan atau menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa kreatif melakukan percobaan sesuai soal tersebut adalah Ya. Jadi menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Nah, siswa yang kreatif melakukan percobaan yaitu apa? Yang ini. Siswa diberi nilai sempurna bila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil ya Bapak Ibu. Ini kan berarti dia kreatif ini kan ya. Supaya tidak pecah itu diuji coba dulu. Mencoba. Namanya kreatif ya. Kalau yang A coba kita bandingkan. Siswa diberi nilai sempurna berhasil membuat parasut sederhana walaupun tidak mampu menjatuhkan telur lah. Itu alatnya digunakannya. Ya, berikan mampu kerjasama loh. Bukan kerjasamanya yang dinilai ini, yang dinilai semuanya Bapak Ibu. Percobaannya. Kreatifnya ini loh, kreatifnya ini loh ya. Kreatif melakukan percobaan. Tadi kan apa tadi? Kreatif tadi itu melakukan sesuatu percobaan, parasut. Iya. Nah, di sini ya. Betul.
Oke. Nah, Bapak Ibu saya jelaskan di sini. Berpikir tingkat tinggi itu bisa diukur dengan cara apa? Dengan cara kata tanyanya itu, Bapak Ibu. Kata tanyanya itu pakai mengapa dan bagaimana. Kalau Bapak Ibu nanya ke siswanya kok apa? Apa? Itu masih posisi belum berpikir tingkat tinggi. Tapi kalau sudah pakai kata mengapa dan bagaimana, itu berarti dia nanti berpikir tingkat tinggi. Mengapa itu kan menjelaskan alasan ya. Iya. Nah, sementara bagaimana itu nanti akan menjelaskan urutan prosesnya. Nah, jadi jawabannya itu lebih panjang daripada jawaban apa atau jawaban sebutkan. Itu kurang menantang. Ya, jadi dengan apa Pak di sini kata kuncinya? Kata kuncinya kalau berpikir tingkat tinggi ya pakai mengapa atau bagaimana. Ya, nah oke, masuk PTK, mengidentifikasi masalah. Ayo lanjut. Ini mumpung masih kuat ini, saya lanjut aja ini. Ayo. Ayo silakan. Ayo Bu Siti. Pak Zulham, ayo. Semangat. Yes. Kalau Soal semangat 4 ya. nanti kemudian lulus saya. Bu Santi hendak membelajarkan materi gelombang bunyi di kelas sekaligus ingin melakukan PTK. Pada pembelajaran yang pernah dilakukannya, banyak siswa yang tidak dapat mencapai KKM. Ia bingung, masalah apa yang hendak diangkat dalam penelitian. Bu Santi mencoba membuat pertanyaan refleksi terhadap pembelajarannya. Contoh pertanyaan yang dapat membantu Bu Santi mengidentifikasi masalah PTK-nya adalah: apa strategi pembelajaran tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa. Jadi mengidentifikasi masalah. Ya, mengidentifikasi masalah. B2. Nah, ini kan kita kan membuat pertanyaan refleksi ya kan. Nah, jadi refleksi itu apa tadi? Refleksi Bapak Ibu. Refleksi itu tadi apa Bapak Ibu? Refleksi itu menilai hasil kinerja kita yang kita lakukan, Pak. Sudah cocok atau belum? Betul sekali. Nah, jadi kalau dilihat yang A itu kenapa kok enggak kita pilih? Apakah ini dia enggak pertanyaan tidak tinggi? Bukan ini bukan berpikir tingkat tinggi ya Bapak Ibu, bukan ke sana ini larinya ya. Kita refleksi di sini ya. Nah, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perambatan bunyi ini bukan refleksi ini. Ya, bukan itu refleksi. Pengetahuan. Itu jawabannya pasti. Nah, refleksi itu kan antara penyakitnya dengan yang dilakukan itu apakah sudah match atau tidak kan begitu ya Bapak ya. Jadi penyakit yang akan kita sembuhkan dengan strateginya atau medianya atau yang lainnya itu kira-kira cocok apa enggak di situ. Nah, jadi di sini pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran itu apakah bisa menantang siswanya itu untuk belajar gitu ya. Nah, di situ ya. Jadi permasalahan yang diambil sebagai rumusan permasalahan PTK berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas ya, proses pembelajaran sehingga diharapkan berdampak pada aktivitas siswa yang mampu membantu memperbaiki hasil belajarnya. Salah satunya pada kasus yang diberikan pada soal tersebut ya. Memikirkan pada suatu. Ya. Oke, jadi harus ada solusi yang ditawarkan. Yang A, C, D dan E itu tidak ada solusinya. Ya, tidak ada solusi yang ditawarkan. Oke, langkah ilmiah Bapak Ibu ketika kita melaksanakan penelitian itu yang pertama adalah menemukan
Masalah. Kemudian menemukan hipotesis. Hipotesis itu apa Bapak Ibu? Hipotesis itu dugaan sementara. Nah, jadi sudah ditemukan permasalahannya. Kemudian biasanya dokter kan gitu loh. Ini kok badannya panas ini ya. Wah, ini berarti lagi demam ini kayaknya. Nah, jadi hipotesis dugaan sementaranya ya. Hipotesis dugaan sementara, diduga anak ini tidak aktif karena ini, kan begitu ya. Itu hipotesis itu ya. Kemudian menetapkan prosedur. Setelah kita hipotesis, kemudian menetapkan prosedur, habis itu terus kita olah datanya, kemudian yang terakhir adalah kita komunikasikan datanya. Itu Bapak Ibu langkah ilmiah ya. Oke, berikutnya di sini keterampilan. Ya, alat evaluasi yang dapat untuk mengukur keterampilan siswa berdasarkan indikator tersebut adalah apa kira-kira? Melaporkan hasil. Melaporkan itu termasuk apa kira-kira? Keterampilan kan ya? Keterampilan. Nah, melaporkan itu ya, melaporkan keterampilan itu. Nah, soal cerita itu pengetahuan. Soal tes pengetahuan. Lembar soal masih pengetahuan. Pengetahuan juga. Yang ini adalah sikap. Nah, berarti yang cocok ya yang B ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lihat dulu ranahnya apa di situ, baru bisa menentukan pakai apa kira-kira ya. Alatnya, alat evaluasinya. Nah, ini tadi ya, mengingatkan kembali kalau sikap ya pakai observasi, penilaian diri, penilaian teman, jurnal ya kan. Kalau yang keterampilan ya ini ya, unjuk kerja, proyek, produk, portofolio ya, Bapak Ibu. Nah, kalau yang ini ya berarti tes tulis, tes lisan, penugasan. Pengetahuan. Oke. Nyampe sini dulu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan besok lagi. Mudah-mudahan penjelasan saya bermanfaat. Saya kembalikan ke Bu Susi. Silakan Bu Susi. Ya, terima kasih Pak Ilmi untuk materi pada malam hari ini.